Halo semuanya, perkenalkan saya Hilmi Royhan Anwar dan saya berasal dari Yogyakarta. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester 7 yang sedang berkuliah di program studi manajemen Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sedang tertarik pada bidang pemasaran atau marketing, di mana saya mengambil mata kuliah konsentrasi pemasaran di dalam dunia perkuliahan. Alasan saya memilih bidang marketing sendiri karena menurut saya marketing ini menuntut saya untuk berpikir inovatif sehingga dapat meningkatkan engagement suatu brand dan juga dapat meningkatkan customer experience melalui berbagai analisis maupun data yang relevan. Marketing sendiri menurut saya merupakan suatu penghubung antara perusahaan, karyawan, dan juga konsumen sehingga bisa dari hal tersebut dapat membentuk suatu perencanaan pemasaran yang baik. Bergabung dengan Digistar Internship DDB Telkom tentunya akan meningkatkan kemampuan saya secara soft skill maupun hard skill, terutama pada penggunaan software-software yang mungkin saya belum ketahui sebelumnya di bidang pemasaran, dan tentunya hal ini dikarenakan sejalannya antara pilihan internship dan juga konsentrasi yang saya pilih pada dunia perkuliahan sehingga dapat membantu saya untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi di dunia kerja dalam bentuk pengolahan data secara real time maupun nantinya pengaplikasian dari keputusan yang diambil. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengikuti Digistar Internship DDB Telkom dengan pengalaman maupun pengetahuan yang saya miliki sebelumnya sehingga saat ini, sehingga dapat membentuk inovasi yang tentunya dapat meningkatkan performa perusahaan sehingga terbentuk hubungan mutualisme antara saya dengan perusahaan melalui program internship ini. Lalu untuk kesibukan saya sendiri saat ini saya sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat guna untuk memenuhi keperluan akademik dalam program KKN PPM UGM yang dilaksanakan kurang lebih selama 50 hari. Program ini tentunya menuntut saya untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari selama di perkuliahan yang nanti akan diterapkan kepada masyarakat. Dan kebanyakan program kerja yang saya bentuk itu berhubungan dengan perkuliahan saya, di mana saya membantu UMKM yang berada di sini dengan membuat perencanaan pemasaran bagi UMKM pengolahan biji kopi dan juga pembuatan rencana bisnis untuk pengolahan susu pasteurisasi. Karena di sini juga banyak sekali potensi ternak yang tinggi. Selain itu, saya juga melakukan ekspor terkait materi-materi yang baru dalam platform Skill Academy, tentunya untuk mendapatkan ide-ide terbaru maupun pemahaman-pemahaman yang tidak saya dapatkan di masa perkuliahan. Salah satu proyek yang menarik selama masa perkuliahan bagi saya adalah membuat International Business Plan dalam kelas International Business, di mana saya dan kelompok saya berusaha menggandeng Satco Forestry yang merupakan salah satu UMKM di Yogyakarta yang bergerak di bidang pengolahan biji kopi, yang nantinya kami berencana untuk merencanakan kerjasama dengan Nespresso yang berada di Finlandia membuat produk kopi kapsul yang berasal dari Indonesia menggunakan beans yang berasal dari Satco Forestry. Proyek ini dikerjakan selama 8 minggu, di mana pada 4 minggu pertama kami menentukan negara tujuan dengan berbagai analisis dan dari hasil analisis tersebut tentunya kami memilih Finlandia dikarenakan Finlandia sendiri memiliki tingkat konsumsi kopi yang tertinggi di dunia. Setelah itu kami mempresentasikan hasil diskusi kami tersebut dalam kelas di depan dosen maupun audiens yang ada di dalam kelas. Lalu 4 minggu setelahnya kami melakukan pembuatan rencana bisnis dari sisi pemasaran, operasional, finansial, dan juga human research sehingga bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan peran saya di dalam pengerjaan ini adalah pembuatan rencana pemasaran, di mana saya membentuk 4 bauran pemasaran, lalu bentuk kerjasama dengan Nespresso melalui joint venture, lalu juga ada bagaimana produk ini dapat mengikuti berbagai festival kopi yang sudah ada di Finlandia dan juga penggunaan sosial media. Kendala dalam melakukan proyek ini adalah kesibukan setiap anggotanya dan juga pemilik Satco Forestry sendiri sehingga pengerjaan agak tersendat. Meskipun begitu, pada akhirnya tugas ini atau proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Hasil dari pengerjaan ini tentunya kami presentasikan di depan dosen mata kuliah kami, lalu juga pemilik dari Satco Forestry maupun audiens yang ada di dalamnya. Tentunya saya senang dengan adanya proyek ini, di mana
Ini meningkatkan kemampuan saya secara soft skill maupun hard skill, di mana saya bisa lebih bekerja secara tim, maupun saya bisa menambah wawasan saya mengenai perencanaan pemasaran maupun hal lainnya, dan juga bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia menjadi go internasional. Lalu selanjutnya saya sebagai mahasiswa tentunya menggunakan beberapa tools yang dapat membantu dunia perkuliahan saya maupun internship nantinya. Yang pertama, saya menggunakan Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Presentation, dan juga Microsoft OneNote, yang tentunya itu dapat membantu saya dalam mengelompokkan data maupun mencatat sebuah data, dan tingkat kemampuan saya untuk menggunakan Microsoft Office adalah 9. Lalu yang kedua ada Python, di mana saya menggunakan ini untuk mengklasifikasikan data secara spesifik sehingga dapat diolah, dan tingkat kemampuan saya dalam menggunakan Python adalah 6. Lalu yang ketiga di sini ada Canva. Canva sebagai media untuk menghasilkan suatu desain untuk keperluan perkuliahan, dan tingkat kemampuan saya dalam menggunakan Canva adalah 8. Dan yang terakhir di sini ada RStudio yang saya gunakan untuk melakukan analisis secara statistik, dan menurut saya kemampuan saya dalam menggunakan RStudio adalah 6. Sekian mengenai diri saya. Sampai bertemu di kesempatan. Terima kasih.